بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam pengajian rutin kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh pada hari Jumat, bahwa beliau senantiasa membaca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah pada rakaat yang pertama, dan Hal Ata 'alal Insan pada rakaat yang kedua. Dan telah kita jelaskan hukum seputar permasalahan ini, dan telah kita sebutkan pula beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para imam di sebahagian masjid berkenaan tentang masalah membaca surat As-Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan pada salat subuh. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan ke hadis yang berikutnya, masih dalam pembahasan Kitabus Shalah tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Hudzaifah Ibnul Yaman yang dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki banyak rahasia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada beliau, termasuk tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi, termasuk tentang tokoh-tokoh munafiqin. Demikian pula berkenaan tentang masalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang fitnah. Hal ini disebabkan karena Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu apabila bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan pertanyaan para sahabat yang lain. Kebiasaan para sahabat yang lain, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, amalan yang paling afdal, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, amalan yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Akan tetapi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan, khawatir akan menimpa beliau, sebagaimana yang telah beliau tegaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah. Beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Adalah kebiasaan kaum muslimin, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan, khawatir akan menimpaku. Maka berkata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama marrat bihi ayatu rahmatin, maka tidaklah terlewati ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah, tentang luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, illa waqafa indaha yas'al, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak pada saat membaca ayat tersebut, lalu kemudian beliau meminta, meminta dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa mendapatkan rahmat darinya. Wala ayatu adzabin illa ta'awwada minha, dan tidaklah beliau melewati ayat yang menjelaskan tentang siksaan, melainkan beliau berlindung darinya, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kerasnya siksaan tersebut. Akhrajahul khamsah wa hassanahu Tirmidzi. Hadis ini kata beliau dikeluarkan oleh 5 pengarang kitab hadis, Al-Imam Ahmad, dan 4 pengarang kitab Sunan, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Berkenaan tentang hadis Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu ini, disebutkan oleh Al-Hafidh bahwa riwayat ini dikeluarkan oleh 5, Al-Imam Ahmad dan 4 pengarang kitab Sunan. Namun pada asalnya hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim.
asal dari hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah taala yang juga menjelaskan tentang salatnya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Hudzaifah radhiyallahu taala anhu satu ketika beliau salat di belakang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan salat yang dikerjakan oleh beliau pada waktu itu adalah salatul lail, qiyamul lail. Maka Hudzaifah menjadi makmum. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Baqarah. Maka Hudzaifah berpikir mungkin Rasulullah akan ruku' apabila mencapai ayat yang ke-100. Ternyata beliau lanjutkan hingga selesai suratul Baqarah. Hudzaifah menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ruku' setelah selesai membaca suratul Baqarah. Ternyata beliau melanjutkannya dan membaca suratul Nisa. Dan setelah itu beliau melanjutkan lagi dan membaca suratu Ali Imran. Inilah yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada salatul lail pada waktu itu. Dan itu pun kata Hudzaifah, beliau menyebutkan cara membacanya Nabi alaihi salatu wassalam. Yaqra'u mutarassilan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah-surah tersebut mutarassil. Yang dimaksud mutarassil yakni membaca dengan tahqiq, secara tartil, memberikan setiap huruf haknya. Ya. Jadi bukan bacaan hadar, bukan bacaan yang cepat. Nah, menunjukkan lamanya salat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak membaca suratul Baqarah dengan bacaan yang cepat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya, tidak. Namun dengan tahqiq, ya. Benar-benar memberikan huruf itu haknya. Nah, tambah lagi kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala yang menunjukkan lambatnya bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melewati ayat yang menjelaskan tentang rahmat, maka beliau berhenti di situ. Lalu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmat darinya. Apabila di situ menyebutkan tentang siksaan, tentang dahsyatnya neraka, maka beliau berhenti membaca ayat itu dan beliau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan neraka itu. Nah, demikian lambatnya bacaan Nabi alaihi as-salatu wassalam. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita beberapa ahkam, beberapa hukum-hukum berkenaan tentang masalah salat. Dalam hadis ini kita mendapatkan faedah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang sekali, dan itu pada salat sunnah, pada qiyamul lail, menunjukkan dianjurkannya memperpanjang bacaan qiyamul lail. Semakin panjang semakin afdal. Oleh karena itu pada saat Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang salat lailnya Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, kana yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan 4 rakaat, tidak perlu lagi kamu tanya tentang panjang dan bagusnya salat Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak perlu kamu tanya tentang panjangnya, yakni sudah diyakini panjang salat Nabi. Dan tidak perlu kamu tanya tentang bagusnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah dalam mengerjakan salat. Ya, berbeda dengan salat-salat imam-imam sekarang
Ya. Apalagi kalau sholat tarawih. Nah, subhanallah. Tidak perlu antum tanyakan tentang ringkasnya, tentang cepatnya bacaan imam itu. Sudah baca surah pendek, cepat lagi. Ya, walhamdulillah kalau masih ada tumakninah. Tapi kalau sampai tidak ada tumakninah, nah, imam ruku' sementara makmum masih ingin menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Ketika makmum sudah akan ruku', imam sudah berdiri, i'tidal. Jadi kejar-kejaran bersama dengan imam, Allahul musta'an. Ya. Ada lagi sebagian mengatakan ya kan dianjurkan 11 rakaat. Tapi 11 rakaat yang cepat. Nah, 11 rakaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang. Ya. Benar-benar beliau membaca dan memberikan hak dari ayat-ayat tersebut. Dari huruf-huruf yang beliau baca. Nah, oleh karena itu inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa apabila seorang mengerjakan yang sunnah dari salatul lail seperti yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jangan yang ditiru jumlah rakaatnya saja. Akan tapi kita berusaha semampu kita meniru lamanya salat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan bagusnya salat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa pada salatus sunnah tidak disyaratkan memperhatikan keadaan makmum. Boleh dipanjangkan seberapapun panjangnya. Berbeda halnya dengan salat wajib. Di dalam salat-salat wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat apabila mereka mengimami kaum muslimin maka hendaklah mereka melihat kondisi para makmum. Jangan memberatkan para makmum. Ini dalam salat wajib. Dan banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang masalah ini. Seperti hadis Mu'adz bin Jabal yang biasanya beliau menjadi imam pada kaumnya. Pada waktu itu beliau mengerjakan salatul isya. Lalu beliau membaca surah yang sangat panjang sekali. Menyebabkan salah seorang dari jamaah keluar. Dan tidak ikut salat bersama Mu'adz bin Jabal. Lalu keesokan harinya orang ini pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sangat marah kepada Mu'adz. Dan beliau mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz." Apakah engkau hendak menimbulkan fitnah, juru fitnah wahai Mu'adz? Disebabkan karena panjangnya salat Mu'adz bin Jabal, tidak memperhatikan kondisi makmum. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi alaihi salatu wassalam sangat marah mendengarkan seorang imam yang terlalu memperpanjang salatnya, dan beliau mengatakan, "Inna min waraikum, inna minkum munaffirin. Fa ayyukum amma an-nasa falyujiz. Fa inna min waraikum al-kabir wad-dha'if wa dzal hajah." Sesungguhnya di antara kalian ini ada orang-orang yang membuat orang lari dari dakwah, lari dari kebenaran. Maka siapa di antara kalian yang mengimami manusia, yang mengimami kaum muslimin, maka hendaklah dia jangan memperlambat. Falyujiz, meringkas. Karena sesungguhnya di belakang kalian itu ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, ada orang butuh hajah, punya kebutuhan tertentu. Maka ini dalam hal mengerjakan salat wajib. Namun dalam hal mengerjakan salatus sunnah silahkan. Nah, seseorang memperpanjang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang salatul lail.
Ya. Dan beliau tidak memperhatikan keadaan Hudzaifah. Beliau memperpanjang sehingga beliau menghabiskan bacaan surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran yang tidak pernah beliau lakukan pada saat mengerjakan salat yang wajib. Maka ini termasuk perbedaan antara salatus sunnah dengan salat yang diwajibkan. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Keadaan beliau, kedudukan beliau yang mulia di sisi Allah, dosa-dosa beliau yang telah diampuni oleh Allah. Beliau sebagai rasul yang termulia, sayyidul anbiya wal mursalin, tidak menghalangi beliau untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sehingga istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat dengan penuh rasa kasihan kepada suaminya. Sebab suatu ketika beliau salat dalam keadaan kakinya membengkak. Nah, disebabkan kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tegas beliau menyatakan, ya, sebagai pernyataan seorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata cara ibadah beliau, amalan-amalan beliau adalah satu hal yang sulit. Ya, yang sangat berat menurut kita, walaupun mungkin para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka memiliki keimanan yang tinggi sekali, ya, dan kesungguhan serta semangat mereka dalam beribadah, sehingga kadang-kadang di antara mereka ada yang ingin berlebih-lebihan, namun dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun apabila kita tidak mampu meniru Nabi alaihi salatu wassalam dalam seluruh perbuatan dan akhlak beliau, kita berusaha apa yang mampu kita amalkan. Apa yang kita tidak mampu, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Sajjidu wa qaribu. Hendaklah kalian tetap lurus, istiqamah, dan selalu mendekati kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena semangat kita untuk meniru beliau. Karena kita cinta kepada Rasulullah alaihi salam, sehingga kita berusaha untuk selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Ketika ada seorang Arabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Kata Arabi ini, "Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan dengan banyak salat dan banyak berpuasa. Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, "Anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti pada hari kiamat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, "Demi Allah, aku tidak seperti Abu Bakar. Aku tidak seperti Rasulullah. Aku tidak seperti Abu Bakar. Aku tidak seperti Umar. Dalam hal tingkatan, dalam hal keutamaan. Akan tetapi, aku berharap semoga aku dikumpulkan bersama dengan mereka disebabkan kecintaanku kepada mereka." Maka ini menunjukkan bahwa apabila seorang berusaha dengan sekemampuannya, istiqamah, bersabar untuk terus berjalan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, insyaallah taala dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah
tentang disukainya dan disyariatkannya berhenti pada setiap melewati ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah atau tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Melewati ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah. Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Maka seseorang dianjurkan untuk berdoa, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hal yang dianjurkan, disunnahkan, disyariatkan. Apakah di dalam salat atau di luar salat? Di dalam hadis Hudzaifah ini yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, menunjukkan dianjurkannya. Nah, dan di luar salat mimba bi aula, lebih utama lagi tentunya di luar salat. Demikian pula pada saat kita melewati ayat tentang azab. Ya, inna azaballahi syadid. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan ketika mengomentari hadis ini, fihi istihbabu hadhil umur, bahwa di dalam hadis ini terdapat hukum disukainya melakukan perkara-perkara ini. Meminta rahmat ketika kita melewati ayat rahmat, dan berlindung diri dari siksaan Allah ketika kita melewati ayat tentang siksaan. Likulli qari'in fi sholati wa ghairiha, bagi setiap orang yang membaca Al-Quran Karim, apakah di dalam salat maupun di luar salat. Lalu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa madhhabuna, dan madhab kami, yakni madhab Syafi'iyah, istihbabuhu lil imami wal ma'mum wal munfarid. Adapun madhab kami, melakukan hal ini adalah perkara yang disukai, baik apabila dia sebagai makmum, ataukah dia sebagai imam, ataukah dia salat sendirian. Apakah dia sebagai makmum, atau dia sebagai imam, atau dia salat sendirian, maka dianjurkan. Ya, kalau dia sebagai makmum, nah, mendengarkan bacaan imam. Ketika melewati ayat rahmat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat Allah. Ya, asal jangan mentashwish yang lain, mengganggu yang lain. Demikian pula pada saat melewati ayat tentang azab, imam juga demikian. Dan di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berstatus sebagai imam. Demikian pula apabila seorang salat sendirian. Namun yang diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah melakukan hal ini juga dianjurkan ketika melaksanakan salat wajib, ketika mengerjakan salat wajib. Misalnya imam pada salatul maghrib atau salat al-isya atau salat subuh, dia membaca ayat yang di dalamnya berisi tentang rahmat Allah, tentang kenikmatan surga, atau menjelaskan tentang siksaan. Apakah dianjurkan pada salat wajib tersebut bagi imam atau bagi makmum untuk berhenti lalu kemudian memohon rahmat dari Allah, ataukah berlindung diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebahagian madhab, dan itu madhab yang masyhur dari madhab Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Al-Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada perbedaan. Apakah itu salat sunnah ataukah salat wajib? Tidak ada perbedaan apakah itu salat sunnah atau salat wajib. Nah, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, dengan alasan kata beliau, majaza fin nafilah
jaza fil fariḍah illa bidalil. Apa yang boleh dikerjakan pada salat sunnah, maka boleh dikerjakan pada salat wajib, kecuali apabila ada dalil yang menerangkan tidak bolehnya dikerjakan pada salat wajib. Ini alasan beliau. Karena sama-sama salat. Salat sunnah, demikian pula salat wajib. Maka kalau beliau mengerjakan pada salat sunnah, maka ini menunjukkan dibolehkannya mengerjakan pada salat wajib. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Al-Allamah Muhammad Ibnu Adam Al-Itshubi dalam kitab beliau Syarah An-Nasa'i. Beliau berpendapat tentang bolehnya dikerjakan pada salat wajib. Nah, akan tetapi sebagian pendapat mengatakan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Khusus pada salat sunnah saja. Alasan mereka karena hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ini hadis Hudzaifah maupun hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yang menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti pada ayat rahmat ataukah pada ayat azab, semuanya menjelaskan tentang salat sunnah. Ya, bahkan kebanyakannya menjelaskan tentang salat al-lail, qiyamul lail yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat wajib. Nah, walaupun Syekh Al-Itshubi mengatakan bahwa kenapa tidak ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah tidak membaca pada salat wajib, bukan berarti tidak bolehnya, akan tetapi karena salat wajib dianjurkan untuk tidak terlalu lama dalam mengerjakan salat. Bukan berarti tidak disyariatkan. Ini pendapat beliau. Walhasil wallahu taala alam, ya, al-baqa'u 'ala an-nusus aula. Nah, kita menetap kepada nas-nas yang ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama. Hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada penyebutan tentang berhenti pada ayat rahmat dan pada ayat siksaan itu pada salat sunnah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dan kebanyakannya pada salat lail, qiyamul lail. Nah, dan tidak dinukilkan dari Nabi beliau mengerjakannya pada salat wajib. Sementara kita telah mengetahui bahwa banyak sekali perbedaan antara salat sunnah dengan salat wajib. Banyak perkara-perkara yang diberikan keringanan pada salat sunnah yang tidak ada keringanan pada salat wajib. Nah, pada salat sunnah diperbolehkan salat di atas kendaraan ketika safar. Salat wajib tidak. Pada salat sunnah diperbolehkan salat dengan tidak menghadap kiblat ketika safar. Pada salat wajib tidak. Pada salat sunnah diperbolehkan seseorang salat dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Pada salat wajib tidak. Menunjukkan di sana perbedaan. Ya, banyak perbedaan antara salat yang wajib dan sunnah, termasuk yang kita sebutkan tadi, bahwa pada salat sunnah diperbolehkan membaca dengan bacaan yang panjang, ya, dan tidak memperhatikan keadaan makmum, sementara pada salat wajib tidak demikian keadaannya. Maka demikian pula wallahu taala alam dalam permasalahan ini. Hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam hanya menjelaskan tentang salat sunnah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh As-San'ani, demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah Bulughul Maramnya. Wallahu ta'ala alam. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah tentang anjuran mentadabburi Al-Quran Karim ketika kita mengerjakan salat. Dan itu termasuk yang menyempurnakan kekhusyuan salat seseorang. Ya. Makanya pada saat kita menjadi makmum atau di saat kita menjadi imam, yang terbaik kita mengetahui apa yang kita baca. Nah, sehingga kita mengetahui mana ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmah, mana ayat-ayat tentang siksaan, kita berhenti di sana. Lalu kemudian meminta rahmat Allah, berlindung diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memahami maknanya, misalnya, bagaimana kita akan mengetahui ini ayat rahmat, ini ayat azab, ya?
kita asal baca begitu saja. Maka ini tentu memberikan semangat pada kita sekalian agar kita berusaha, ya. Berusaha semampu kita untuk mentadabburi Al-Quran Karim. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Karim bukan hanya sekadar dibaca. Walaupun memang dibaca seorang mendapatkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf yang dia baca itu adalah hasanah. Satu kebaikan. Satu kebaikan itu sama dengan mengerjakan 10 kebaikan di dalam Islam. 10 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Ditegaskan lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa yang dimaksud huruf benar-benar huruf per huruf. Akan tetapi kata beliau, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi seorang membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 3 kebaikan. Nah, gimana kalau membaca ayat yang berikutnya? Membaca Al-Quran keutamaan. Namun di sana ada yang lebih inti lagi, yang lebih utama lagi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Karim, yaitu dalam rangka hidayatun nas, membimbing umat ini, memberikan hidayah dan mengarahkan mereka kepada as-siratal mustaqim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Gimana kita akan menjadikan sebagai hudan kalau kita tidak memahami maknanya? Ya tentu dengan memahami makna. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran Karim ini membimbing ke jalan yang lebih lurus. Gimana Al-Quran itu sebagai pembimbing pada setiap manusia pada jalan yang lebih lurus kalau kemudian kita tidak memahami maknanya? Maka di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kewajiban kaum muslimin untuk mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran Karim? Ataukah hati mereka telah terkunci? Fahal min mudzakir, adakah orang-orang yang mendapatkan peringatan dari Al-Quran Karim tersebut? Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, agar kemudian kita semangat, ya. Apa yang kita baca di dalam salat kita faham, kita mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, kalau tidak mampu pada surah-surah yang lain, usahakan Al-Fatihah, kita faham betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita memahami apa makna dari ayat ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai kemudian akhir ayat. Nah, setelah kita memahami, baru kemudian kita pindah ke ayat-ayat yang berikutnya, surah-surah yang berikutnya, surah-surah pendek. Kita berusaha untuk memahami, sehingga kalau kita membaca, benar-benar kita mentadabburi, sehingga ini salah satu hal yang dapat menyempurnakan kekhusyuan seorang hamba dalam mengerjakan ibadah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala itu biasanya orang-orang terjemahkan ketahuilah, ya. Kalau di dalam bahasa Arab disebut sebagai harful istiftah wa tanbih. Huruf, sebuah kata yang diucapkan
sebagai kata pembuka dan peringatan. Ya. Seakan-akan kalau seorang mengucapkan ala itu supaya orang itu benar-benar siap untuk menyimak dan mendengarkan. Itu makna ala. Ya. Nah, namun seringnya penerjemah menerjemahkan dengan ketahuilah. Ya. Kalau ketahuilah itu biasanya i'lamu, ya, ketahuilah. Nah, ya. Selain dari ketahui, apa terjemahan yang lebih sesuai? Ya. Kurang baik kalau kita menerjemahkan hei misalnya, kan kurang bagus. Nah, atau mungkin dengarkanlah, ya. Ketahuilah, simaklah. Ya, kira-kira seperti itulah. Ala yang berarti peringatan. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana rafi'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' ataukah ketika sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun pada saat ruku' maka hendaklah kalian mengagungkan Allah, mengagungkan Rabb. Ya, ini senantiasa memperbanyak ucapan Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun pada saat kalian sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa, maka sepantasnya lah dikabulkan doa kalian pada saat kalian berdoa ketika sujud. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita larangan seseorang yang sedang mengerjakan salat untuk membaca Al-Quran pada saat ruku', demikian pula pada saat sujud. Tidak boleh membaca Al-Quran Karim. Maka di sini larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang. Dan asal hukum pelarangan di dalam syariat adalah haram, sampai ada dalil yang menunjukkan tidak haramnya. Oleh karena itu telah berpendapat sebagian dari kalangan para ulama, dan itu adalah pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan segolongan dari kalangan para ulama, dan dikuatkan oleh San'ani bahwa diharamkan membaca Al-Quran Karim ketika ruku' dan sujud. Haram hukumnya. Ya, walaupun pendapat jumhur, mereka berpendapat bahwa membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud hukumnya hanya makruh saja, tidak sampai kepada tingkatan haram. Namun yang sahih adalah haram. Hadis ini jelas-jelas larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperbolehkan. Nah, yang dianjurkan ketika ruku adalah memperbanyak ta'zimur Rabb, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita sebutkan hadis yang berikutnya apa-apa yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan ketika sujud. Adapun di saat sujud perbanyak doa, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Sebab itu adalah merupakan tempat mustajabah, tempat terkabulnya doa apabila hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak boleh membaca Al-Quran Karim. Kemudian timbul pertanyaan yang berikutnya, dan ini banyak ditanyakan oleh kaum muslimin. Lalu apa hukumnya seseorang membaca doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran? Dia membacanya di saat sujud misalnya. Karena di saat sujud kita dianjurkan berdoa. Lalu dia berdoa dengan doa yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Apakah itu boleh? Misalnya seorang ketika sujud dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman, dan seterusnya, doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Yang sahih dalam hal ini adalah diperbolehkan.
boleh berdoa, namun harus dengan niat doa. Jadi ini kembalinya kepada niat. Kembali kepada niat seseorang. Kalau dia memaksudkan membaca itu untuk membaca Al-Quran, maka dia berdosa. Ya, maka dia berdosa. Tapi kalau misalnya dia mengucapkan itu dengan niat doa, bukan dengan niat membaca Al-Quran, karena yang dilarang adalah membaca Al-Quranul Karim. Itu yang dilarang. Ya. Tapi kalau seorang berdoa, yang kemudian doa itu terdapat dalam Al-Quranul Karim, maka tidak mengapa. Dan pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan masih ada beberapa faedah dari hadis Ibnu Abbas ini, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Apakah jenggot disunnahkan dibengkokkan ke depan? Ini pernah lihat di mana? Ya. Jenggot itu berjalan sesuai fitrahnya. Ya. Ada jenggot orang lurus. Benar-benar lurus, seperti rambut. Ya. Ada juga orang jenggotnya ya keriting, ya. Nah, berbeda-beda. Ya biarkan jenggot itu ya tumbuh sebagaimana fitrahnya, mau ke depan mau ke belakang. Nah, tidak ada setawanan, tidak ada keutamaan khusus dibengkokkan ke depan itu. Apakah diperbolehkan seorang memandangkan azan tanpa berwudu terlebih dahulu? Boleh. Ya, tidak disyaratkan seorang muadzin itu harus dalam kondisi berwudu. Namun afdalnya dalam kondisi berwudu. Apakah wudu seseorang akan batal apabila menyentuh alat vital atau kemaluan karena gatal secara langsung? Nah, ini termasuk perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama, disebabkan karena ada riwayat-riwayat yang kelihatannya bertentangan, ya, antara hadis talak ketika seseorang ditanya atau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dia menyentuh kemaluannya, lalu kemudian kata Rasulullah, innama huwa bid'atun minka, bahwa itu bahagian dari tubuhmu, yakni tidak menunjukkan batalnya. Sementara hadis yang lain, hadis Busrah, Rasul SAW menyatakan, man massa zakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Nah, ya, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau menyentuh dengan syahwat membatalkan wudu, kalau tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Nah, ada yang menyebutkan bahwa membatalkan wudu secara mutlak apabila menyentuhnya. Nah, dan sebagian para ulama juga mengatakan bahwa tidak membatalkan wudu, ya. Namun sunnah dianjurkan seorang itu untuk berwudu apabila menyentuhnya. Namun hadis talak, ya, menunjukkan bahwa apabila seorang menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Wallahu taala alam. Dan pendapat ini yang zahir, pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, namun sebaiknya hal yang dianjurkan agar dia berwudu. Apakah Anda diperbolehkan sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid pada saat hujan deras, sementara jarak masjid dengan rumah Anda kurang dari 200 meter? Boleh insyaallah. Di masjid tempat Anda tinggal ada 2 majelis ta'lim, yang satu dari ahlus sunnah dan yang satu bukan, tetapi akunya ahlus sunnah. Pertanyaan Anda, apakah Anda harus mengikuti kedua-duanya atau salah satu saja? Ikuti salah satu saja. Antum sudah tahu bahwa yang satunya mengaku tapi bukan ahlus sunnah, maka jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Allahul musta'an. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah,
Apa hukum minum bagi seorang khatib yang sedang berkhutbah pada saat menjelang khutbah kedua? Karena Anda pernah melihat seorang syekh melakukan demikian. Nah, yang zahir diperbolehkan, ya, bukan jadi orang yang khatib yang sahih dalam pendapat para ulama. Khatib tidak seperti orang yang sholat, yang gerakan-gerakannya sudah diatur, ya, di dalam syariat. Nah, sehingga bagi seorang khatib diperbolehkan untuk minum apabila dia butuh. Wallahu ta'ala. Ada di beberapa masjid yang masang surah sajadah tepat di depan imam dan digunakan oleh imam untuk membacanya pada subuh Jumat. Jika ia lupa atau belum hafal, apa hukumnya? Ya, mungkin penanya ini tidak memperhatikan pelajaran pekan yang lalu, atau mungkin pertanyaannya sudah diajukan terlebih dahulu sebelum kita jelaskan. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ana pernah dengar dari ikhwan, katanya daging buaya itu halal. Apa itu benar? Benar, ya. Buaya itu halal menurut pendapat yang rajih, insyaallah ta'ala, karena termasuk hewan sungai. Ya, ada yang nelayan di sini. Buaya itu aslinya sungai. Hah? Betul? Hah? Ada buaya darat. Ya. Ada buaya darat, tapi bukan yang berenang itu, ya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga membolehkan. Apa hukum nikah masal? Kalau syarat-syaratnya jelas ada wali, ada mahar, ya, kemudian masing-masing terhijab. Nah, secara zahir tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Nah, hanya saja kadang-kadang cara-cara yang seperti ini, pernikahan masal, yang menentukan itu bukan yang mau menikah, tapi pimpinan. Ya, kalau ada satu pesantren tertentu misalnya mengadakan nikah masal, maka yang memilihkan si fulan cocok dengan fulanah itu pimpinan, bukan selera sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, lalu apa hukumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seorang untuk melihat calon pasangannya? Ya, sebagaimana seorang hendak membeli barang, ya lihat dulu cocok apa enggak. Kalau enggak cocok, ya enggak. Nah, jangan diserahkan pada pimpinan. Pimpinan lihat semua, tidak dihalalkan walaupun dia pemimpin. Tidak boleh bagi pemimpin pondok pesantren untuk melihat akhwat-akhwat itu walaupun tinggal di pondoknya. Nah, ya, walaupun yang dilihat itu fotonya misalnya, lalu kemudian dicocokkan, yang ini cocoknya dengan fulana, ini cocok dengan fulana. Tidak benar yang demikian. Ya, berikan kepada orang yang mau nikah seleranya. Nah, dan itu yang semestinya. Ya, jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sampai wallahu ta'ala benar atau tidak kejadian bahwa ada yang dipasangkan oleh pimpinannya setelah bertemu, akhirnya tidak ada kesesuaian di antara keduanya. Nah, ya, Allahul musta'an. Itu yang jadi masalah. Ya, sehingga dalam masalah seorang memilih pasangan tidak perlu disampaikan pada pimpinan. Ya, cari dapat nikahi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ulama berbeda pendapat masalah ketika mendapati imam ruku, maka kita memperoleh satu rakaat. Karena ini ikhtilaf, tertulis di sini ikhtilaf. Ya. Jadi bedakan ikhtilaf dengan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu berselisih, ada perselisihan, ya. Kalau ikhtilaf itu bercampur baur, ya, campur baur laki perempuan, ikhtilaf, ya. Nah,
Jadi dibedakan. Ikhtalata al-labanu bil asal. Bercampur baur antara susu dengan madu. Ya, di sini disebut ikhtilaf. Karena ini ikhtilaf, mungkin maksudnya ikhtilaf ya. Maka saya memilih sesuai selera yang paling mudah saja, yaitu mendapati imam ruku telah memperoleh 1 rakaat. Nah, ini masalah tatabbu'ur rukhsah. Mencari mana yang lebih ringan dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Dan ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ya, tatabbu'ur rukhsah adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Mencari mana yang paling ringan dari perselisihan. Tidak boleh. Seorang harus kembali kepada dalil. Kalau dalil lebih dekat kepada pendapat A, maka pendapat A yang kita pegang, walaupun lebih sulit. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum nikah mut'ah. Tahu ya nikah mut'ah? Ya, menikahi seorang wanita ya dengan sampai waktu yang telah ditentukan. Ada seorang laki-laki senang kepada seorang wanita misalnya, maka dia mengatakan, saya pengen nikah sama kamu. Ya. Nah, kata wanita ini berapa hari? Ya, 3 bulan. Nah, kalau begitu saya sholat istikharah dulu. Nah, ya mantap, tidak perlu dikabari sama keluarganya. Ya sudah, saya setuju. Maharnya apa? Qul huwallahu ahad. Nah, selesai baca, sudah. Layaknya suami istri. Layaknya suami istri. Nah, tanpa sepengetahuan wali. Nah, dan ini hukumnya haram. Ya, telah diharamkan oleh Rasulullah SAW pada perang Khaybar, dan telah diharamkan dan dikuatkan pengharamannya pada Fathu Makkah. Dan telah datang riwayat pengharaman tersebut juga dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ila yaumil qiyamah. Nah, namun ada dari kalangan para ulama yang berpendapat bolehnya. Nah, apakah dalil belum sampai kepada mereka? Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Juraij yang pernah nikah mut'ah selama 70 kali, sebanyak 70 kali. Nah, dan ditelur oleh para ulama dalam masalah ini. Nah, terjadi perselisihan. Mau cari yang mudah? Lebih mudah yang mana? Lebih mudah nikah mut'ah. Nah, Allahul musta'an. Tidak boleh. Dalil telah jelas menunjukkan keharamannya. Ya, dan bahkan kita tidak mengetahui sekarang ini mereka yang menghalalkan nikahul mut'ah kecuali dari kalangan Syiah, ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah sepakat tentang keharamannya. Ya, yang ada dari kalangan Syiah, dan mereka gulu dan mereka menyebarkan hadis-hadis palsu seputar masalah nikah mut'ah. Nah, di antara yang mereka palsukan adalah hadis, barang siapa yang sekali mut'ah maka kedudukannya seperti Husain. Siapa yang 2 kali kedudukannya seperti Hasan. Siapa yang 3 kali mut'ah kedudukannya seperti Ali. Siapa yang 4 kali mut'ah kedudukannya seperti Rasulullah. Apa kalau 100 kali mut'ah? Ya, seperti siapa lagi kedudukannya? Allahul musta'an. Ini hadis-hadis palsu yang mereka sebarkan. Apa hukumnya orang berziarah kubur? Sunnah, boleh. Diperbolehkan dalam rangka untuk mengingat akhirat. Dan tidak perlu dikhususkan waktu-waktu tertentu sebelum Id atau setelah Id. Kemudian melakukan tata cara tertentu, beli bunga, bawa air, siram kuburan, tidak perlu. Nah, sekedar datang ke kuburan ya untuk mengingat akhirat. Apa diterima doanya oleh si mati kalau kita berziarah kubur? Apa maksudnya? Diterima doanya oleh si mati. Ini maksudnya gimana ini? Saya kurang paham. Oke? Oh gitu. Apa diterima doanya oleh si mati? Nah, maksudnya kita berdoa kepada yang meninggal gitu ya. Nah, tergantung yang meninggal ini siapa? Kafir
Muslim, kalau dia Muslim, insyaallah taala semoga diterima. Tapi kalau dia kafir, walaupun yang berdoa itu Rasulullah, tidak akan diterima. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, beliau mendatangi kuburan ibunya dan beliau berdoa semoga Allah mengampuni ibunya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk mendoakan maghfirah pada ibunya. Apa hukumnya orang menjalankan puasa Daud? Sunnah. Puasa Daud adalah puasa yang paling afdal. Sedangkan kami juga menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Iya. Jalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah itu ingin puasa Daud, nah, hal yang dianjurkan. Sedangkan Islam, Sedangkan Islam harus berkembang. Terus tidak ada lanjutannya. Wallahu a'lam. Apakah ada dalil tentang kunut? Kunut apa dulu? Kunut nazilah dalilnya banyak. Kalau kunut subuh dan terus menerus, hadisnya dhaif dalam masalah ini. Tidak ada hadis yang sahih tentang kunut subuh terus-menerus. Di dalam sujud kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Saya biasanya berdoa dalam sujud Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. 3 kali. Selanjutnya membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Doa ini saya membaca dalam sekali sujud. Dan ini biasanya saya kerjakan dalam salat malam. Apakah ini tidak berlebihan? Jawabannya insyaallah pekan depan kita membahas masalah ini. Apakah ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah beraridan salah satu imam madhab? Salafiyah itu menisbahkan kepada salaf, berjalan di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan madhab-madhab yang kita ketahui, madhab Syafi'i, madhab Hambali, Hanafi dan Maliki, itu semua madhab ahlu sunnah. Itu semua termasuk dalam mazhab-mazhab fikih dari ahlus sunnah. Dan dibuatnya mazhab-mazhab ini itu bukan untuk diikuti letter-letter, yakni plek seperti fotokopi. Nah, para ulama membuat fikih, ini fikih mazhab Syafi'i, ini fikih mazhab Hambali, itu untuk memudahkan dalam memahami hukum-hukum fikih, bukan untuk fanatik. Apa yang ada di dalamnya. Kalau dia mazhab Syafi'i, dia ikuti semua yang ada dalam mazhab Syafi'i yang benar dan tidak. Tidak demikian. Nah, mazhab-mazhab itu sekedar untuk memberikan kemudahan kepada kaum muslimin bagi mereka yang hendak mempelajari permasalahan-permasalahan fikih. Sebab kitab fikih yang dibangun dengan mazhab tertentu itu pembahasannya atau permasalahannya lebih detail, lebih terperinci. Berbeda kalau misalnya kita membahas fikih dengan hadis-hadis seperti Bulughul Maram ini, ya, kita membahas hadis kemudian kita jelaskan apa faedahnya, hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Nah, sehingga kadang-kadang kita melewati sekian banyak permasalahan. Tapi kalau kita membahas masalah fikih dari kitab mazhab, itu biasanya lebih rinci, ya, lebih rinci. Nah, ketika mempelajari kitab tersebut, hendaklah seseorang ada ya semacam latar belakang pemahaman dia tentang dalil, tentang qawaid yang dengannya dia akan membangun permasalahan fikih tersebut di atasnya. Sebab kalau tidak, dan dia mengikuti apa yang dia baca dalam kitab mazhab tersebut dia ikuti, maka ya bisa-bisa dia akan tersesat. Karena sekian banyak kadang-kadang permasalahan tidak ada dalilnya. Sekian permasalahan kadang-kadang ada yang berlebihan. Nah, ya, dalam kitab fikih dibahas masalah ya kalau seorang itu hendak ingin membersihkan dirinya selesai buang hajat, ya, ingin buang air kecil misalnya, setelah selesai, nah, ada yang mengatakan dianjurkan untuk pelintir gitu ya. Nah, ya. Nah, ada lagi yang mengatakan dianjurkan berdiri, duduk, diri, duduk, diri, duduk. Nah, ya. Ada yang menganjurkan push up, ya. Allahul musta'an. Macam-macam. Kalau diikuti semua bahaya, was-was. Nah, makanya ada mereka yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'i secara jumud terlalu kaku,
ya, karena mereka belajar dari kiai-kiainya seperti itu kondisinya, kita melihat ya banyak mereka ditimpa was-was dalam ibadah. Nah, mau berwudu berkali-kali wudu baru dianggap sah. Nah, mau sholat imamnya sudah takbir sekian lama, sudah hampir ruku, dia baru ingin memperbaiki masalah Allahu Akbarnya dengan alasan ya apa yang ada dalam hati itu harus sesuai dengan bar yang dia ucapkan. Dari mana yang seperti ini? Ya, dari was-was. Tidak dibangun di atas dalil. Nah, apakah hadis yang berbunyi tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa sahih sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'innya? Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama dan yang zahir hadis ini lemah. Ya, dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Nuaim bin Hammad Al-Khuzai, walaupun dia seorang imam namun dalam hal meriwayatkan hadis memiliki hafalan yang buruk. Jika kita hanya mampu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena ada uzur syar'i di mana yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah 4 rakaat, maka apakah termasuk dari hadis Ummu Habibah riwayat Muslim di mana disebutkan bahwa jumlah rakaat salat tatawwu ada 12 rakaat. Nah, hendaklah di antara azan dan qomat khususnya pada salat zuhur diberi kesempatan seorang mengerjakan salat agar dia mampu melaksanakan salat 4 rakaat salat sunnah. Nah, bagi imam memberikan kesempatan kepada para makmum ya kira-kira dengan kadar yang memungkinkan mereka mengerjakan 4 rakaat tersebut. Demikian pula pada salatul asar, rahimallahu ya imra'an shalla qabla al-asr 4. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Umar, menunjukkan hal yang disunnahkan pula. Beri kesempatan bagi mereka yang hendak beribadah ya, ada jeda sehingga mereka bisa mengerjakan salat-salat sunnah tersebut. Wallahu ta'ala. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.